Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Umat Islam khususnya di Sumatera Utara, alhamdulillah, meskipun kita dalam kondisi pandemi COVID-19, kita masih bisa diberikan kesempatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama melaksanakan puasa ibadah Ramadan, dan kita hari ini memasuki di penghujung bulan Ramadan, dan sebentar lagi insyaallah kita akan merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1441 Hijriah. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dan tausiah terkait banyaknya pertanyaan masyarakat yang bertanya ke Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu, fatwa Majelis Ulama nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Fatwa ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta pada tanggal 20 Ramadan yang lalu. Dan saat bersamaan, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga mengeluarkan tausiah nomor 11 tahun 2020 yang isinya mungkin kurang lebih sama dan saling melengkapi. Dalam fatwa nomor 28 dibagi menjadi 7 ketentuan. Ketentuan pertama tentang ketentuan umum, kemudian yang kedua tentang pelaksanaan sholat Id di kawasan COVID-19, yang ketiga ketentuan tentang panduan kaifiat salat Idul Fitri berjamaah, yang keempat panduan kaifiat khutbah Idul Fitri, yang kelima ketentuan berjamaah salat Idul Fitri di rumah, yang keenam panduan takbir, dan yang ketujuh panduan amaliyah sunnah Idul Fitri. Umat Islam di Sumatera Utara dan dimanapun berada, kita akan bahas satu persatu tentang ketentuan umum. Ketentuan umum menyatakan bahwa sholat Id hukumnya sunnah muakkad. Sholat Id sunnah dilakukan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Setiap kita disunahkan untuk sholat Id, dan lebih disunahkan sholat Id dilaksanakan secara berjamaah, baik di lapangan, di masjid maupun musola. Keempat, dibolehkan kita sholat Id di rumah. Kemudian pada malam hari disunahkan menyiarkan atau menghidupkan atau menyemarakkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, dan tasbih. Jadi di ketentuan umum ini ada 5 poin. Kemudian ketentuan yang kedua, ketentuan pelaksanaan sholat Id di kawasan COVID-19. Pertama, sholat Id dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, di masjid, di musola bagi umat Islam yang ada 2 kondisi. Pertama, berada di kawasan yang sudah terkendali. Saya ulangi, yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 Hijriah yang ditandai dengan menurunnya angka penularan atau pelonggaran aktivitas sosial berdasarkan ahli yang kredibel atau berdasarkan pemerintah. Kemudian yang kedua, berada pada kawasan yang terkendali atau bebas COVID sama sekali, seperti misalnya di pedesaan atau di sebuah kampung yang memang bisa dipastikan tidak ada orang yang keluar masuk kampung tersebut. Maka pada poin pertama, sholat Id bisa dilaksanakan dan sunnah dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah atau sendiri
terutama di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan dengan protokol kesehatan, baik di lapangan, di masjid, bahkan di rumah. Protokol kesehatan tetap wajib dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, panduan yang ketiga adalah panduan kaifiat Idul Fitri berjamaah. Panduan kaifiat sholat Idul Fitri berjamaah. Yang pertama, sebelum sholat disunahkan memperbanyak bacaan tahlil, tahmid, tasbih. Kemudian sholat dimulai dengan menyeru as-salatul jami'ah tanpa azan dan tanpa iqamah. Memulai dengan niat, ya, usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian membaca takbiratul ihram sambil mengangkat tangan, membaca doa iftitah, membaca takbir 7 kali, dan setiap takbir ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca Fatihah, membaca surat pendek, ruku, sujud, dan seterusnya. Kemudian pada rakaat kedua disunahkan takbir 5 kali, ya, di luar takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, dan kemudian disunahkan mendengar khutbatul Idul Fitri. Kemudian yang keempat, panduan kaifiat khutbah Idul Fitri. Yang pertama, khutbah Idul Fitri hukumnya sunnah dengan yang dilaksanakan dengan 2 khutbah. Khutbah pertama memuji Allah, membaca salawat, berwasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran. Dan pada khutbah kedua, takbir 7 kali, memuji Allah, berselawat, berwasiat takwa, dan mendoakan kaum muslimin. Kemudian ketentuan yang kelima, panduan yang kelima adalah ketentuan sholat Idul Fitri di rumah. Ya. Yang pertama, sholat Id dapat dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri di rumah. Jika berjamaah, minimal 4 orang. 1 imam dan 3 makmum. Kaifiat khutbahnya sama dengan yang di atas. Kemudian sholatnya juga sama. Namun jika pada kondisi kurang dari 4, maka dibolehkan berjamaah tanpa khutbah, atau 4 orang tapi tidak ada yang mampu melaksanakan khutbah, maka dibolehkan tanpa khutbah. Kemudian jika kurang dari itu, boleh juga dilakukan secara sendiri. Kemudian yang ke-6, panduan yang ke-6 adalah tentang panduan takbir. Setiap muslim disunnahkan dalam kondisi apapun untuk menyerukan atau menyemarakkan, menghidupkan Idul Fitri, terutama malam harinya, dengan takbir, tahmid, tahlil, sampai pada mau pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian disunahkan membaca takbir di rumah, di masjid, pasar, di jalan, dan dimanapun kita berada. Pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan dengan jahar, dengan suara lantang, dan juga dengan suara sir. Kemudian dalam situasi pandemi COVID yang tidak terkendali, takbir dilaksanakan di rumah masing-masing atau di masjid, tapi hanya takmir masjid, menghindari kerumunan, atau melalui media televisi, media digital, media sosial, dan sebagainya yang tanpa menghadirkan kerumunan massa. Kemudian umat Islam, pemerintah juga masyarakat perlu menyemarakkan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah COVID-19. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, panduan fatwa nomor 28 adalah tentang amaliyah sunnah Idul Fitri, yaitu mandi, kemudian memakai pakaian terbaik, memakai wangi-wangian, makan sebelum berangkat, kemudian mengumandangkan takbir sampai hendak pelaksanaan sholat,
pulang dan pergi memakai jalan atau jalan di jalan yang berbeda, ya, arahnya berbeda. Kalau kita pergi dari rute A, maka pulangnya dari rute B. Kemudian yang keenam, saling mengucapkan selamat atau tahniah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian tausiah dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara nomor 11 yang ada 10 poin yang isinya saling mendukung dengan fatwa nomor 28 dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang pada poin pertama diminta kepada umat Islam Sumatera Utara untuk menunggu pengumuman dari pemerintah dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian meminta kepada umat Islam di Sumatera Utara menyegerakan zakat fitrahnya. Kemudian yang ketiga, meminta kepada umat Islam Sumatera Utara mempererat silaturahim, saling memaafkan dengan memanfaatkan media sosial atau video call. Kemudian yang kelima, meminta kepada seluruh umat Islam di Provinsi Sumatera Utara untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, dari perbuatan mubazir seperti membunyikan petasan dan sebagainya. Kemudian meminta kepada umat Islam untuk melaksanakan Idul Fitri dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi tetap memakai masker ke masjid, tetap membawa sajadah masing-masing, BKM tetap menyediakan cuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian setelah sholat Id diharapkan tidak berkumpul untuk menjaga jarak social distance. Kemudian kepada para khatib untuk menyingkat atau memperpendek bacaan sholat dan khutbah Idul Fitri. Kemudian yang ketujuh, pasien dalam pengawasan diharuskan untuk sholat di rumah masing-masing. Kemudian yang kedelapan, pada daerah yang tidak terkendali, Badan Kenaziran Masjidnya meminta untuk para masyarakatnya untuk sholat berjamaah di rumah masing-masing atau sholat sendiri di rumah masing-masing. Kemudian yang kesembilan, mengharapkan kepada pengusaha-pengusaha di Sumatera Utara untuk membantu fakir miskin, dengan mengeluarkan infak, sedekah, hibah dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ke-10, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mentaati himbauan Gubernur Sumatera Utara untuk tidak mudik baik ke dalam maupun keluar wilayah Sumatera Utara, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bil ardin fa antum biha fala takhruju minha, muttafaqun alaih. Yang artinya Rasul bersabda, kalau kamu mendengar sebuah wabah dalam sebuah negeri, maka kamu jangan memasuk, kamu hindari. Tapi kalau kamu berada di dalamnya, maka kamu tidak boleh pergi, tetap di tempat itu. Itu saja dua panduan kita, satu fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 dan tausiah dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara nomor 11 tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Akmaluddin Syahputra, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat berpuasa, dan sebentar lagi kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Tentunya kita rayakan kemenangan kita ini dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, tasbih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa kita berdoa agar COVID-19 bisa segera berakhir di Sumatera Utara dan tentunya di Indonesia serta dunia pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut melawan COVID-19, bersama kita bisa.